Pagi Pak. Gimana kabar Bapak hari ini Pak? Sehat. Sehat ya Pak ya. Baiklah, alhamdulillah saya lihat juga Bapak sehat. Nah, sebelum kita melakukan coaching Pak, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan untuk Bapak nih. Pertama yang akan kita diskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak ya. Baiklah, pada coaching kita hari ini antara coach dan coachee akan saya amati Pak, dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang saya buat, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Bapak bisa memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Pak ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang Bapak kembangkan pada coaching kali ini Pak? Kompetensi, saya rasa kompetensi yang pertama itu sudah pasti presence Pak. Yang saya belajar untuk menggunakan aktif, kemudian juga memberikan pertanyaan itu 3 Pak. 3 itu ya Pak ya. Kemudian yang kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi itu Pak? Yang lebih spesifik yang mau saya kembangkan Pak, itu mendengarkan dengan aktif dan juga menanyakan pertanyaan berbobot. Ya Pak. Dan yang terakhir, indikator apa dan bagaimana yang ingin Bapak buat untuk proses coaching kali ini Pak? Saya ingin coaching saya nanti itu bisa menemukan sendiri solusinya Pak, pikirannya terbuka, kemudian permasalahannya jadi teratasi, dan juga dia mampu memilih langkah-langkah terbaik untuk mengatasi permasalahan. Baiklah, demikian dulu Pak pra-observasi kita hari ini. Semoga dan harapan saya Bapak bisa melakukan proses coaching dengan coaching berjalan dengan baik dan sesuai dengan alurnya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Pak. Pagi Pak Heru. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya Pak ya. Sehat, Pak. Terima kasih ya Pak sudah bertanya hari ini Pak. Iya. Jadi kita kan hari ini mau coaching ya Pak ya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk proses coaching hari ini Pak? Nah, saya ingin meningkatkan kompetensi saya Pak dalam mengelola kelas Pak, terutama di kelas 1 nih, Pak. Bagus sekali ya Pak ya. Kira-kira tujuan apa yang mendasari Bapak untuk meningkatkan kompetensi tersebut Pak? Nah, tujuan saya kan Pak ingin menciptakan kelas yang kondusif Pak dan menyenangkan bagi siswa itu Pak. Biasa ya Pak ya. Apa yang Bapak sudah lakukan untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Nah, saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran Pak, tetapi belum ada yang benar-benar efektif Pak. Baik Pak, kita akan coba pelan-pelan. Apa kira-kira yang menjadi tantangan Pak Hairul untuk mencapai tujuan tersebut? Yang saya masih kesulitan ini Pak untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran sedang berlangsung Pak. Rupanya itu ya Pak ya tantangannya. Kira-kira Bapak membutuhkan hal apa untuk mencapai tujuan tersebut? Yang saya butuhkan tentunya Pak strategi Pak untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung Pak. Iya, baik Pak. Saya rasa Bapak sudah cukup mengidentifikasi permasalahan yang ada. Sekarang kita akan melaksanakan rencana aksi. Kira-kira apa rencana aksi yang Bapak rangkai agar tujuan mengelola kelas menjadi kondusif dan menyenangkan itu bisa tercapai? Gimana Pak ya? Saya akan mencoba membuat strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung Pak. Ya, bagus sekali Pak. Rencana apa yang Bapak pikirkan? Saya pikir perlu memahami penyebab siswa itu suka berbicara Pak saat pelajaran berlangsung. Bisa jadi karena mereka tidak memahami materi pelajaran yang saya bawakan, atau bisa juga karena mereka bosan Pak dengan metode saya mengajar gitu Pak.
Di antara masalah tersebut, rencana tersebut, apakah ada prioritas yang Bapak miliki untuk Bapak terapkan? Saya rasa yang cukup penting yaitu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa tersebut, Pak. Saya juga akan menggunakan model pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan dan mereka senang belajar, Pak. Bagus sekali Pak Hairul. Bapak sudah memiliki gambaran. Kira-kira yang akan Bapak lakukan terlebih dahulu apa Pak? Memiliki gambaran, Pak. Dan saya akan mencobanya di pertemuan kelas bersama murid-murid saya, Pak. Ya, luar biasa Pak ya. Selanjutnya kita akan membicarakan komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang akan Bapak lakukan dalam kegiatan ini. Apakah sudah ada Pak komitmennya? Ada, Pak. Saya akan mempersiapkan materi pelajaran yang lebih baik dengan memberikan penjelasan yang lebih terperinci sehingga siswa akan menjadi lebih paham. Berikutnya saya akan menggunakan model pembelajaran yang berbasis teknologi, Pak, sehingga siswa tidak bosan, bisa dari lewat proyektor kan, Pak, lalu media pembelajarannya bisa dengan video-video, Pak, seperti itu, Pak. Iya, bagus ya Pak. Saya rasa perlu ada yang membantu Bapak. Kira-kira siapa yang dapat membantu Bapak untuk menjaga komitmen Bapak? Saya akan meminta bantuan rekan guru saya, Pak, untuk memberikan feedback dan berdiskusi untuk membantu saya dalam mempersiapkan materi pembelajaran menjadi lebih baik, Pak. Saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik perbaikan bagi diri saya sendiri, Pak. Ya, Pak Hairul, baiklah. Saya rasa coaching hari ini sudah selesai sampai di sini. Silakan Bapak implementasikan atau terapkan rencana aksi yang Bapak sudah pikirkan, dan nanti Bapak boleh sharingkan hasilnya kepada saya. Iya, terima kasih banyak, Pak, ya. Saya atas waktu Bapak. Ya, semangat Pak. Ya, Pak, semangat, Pak. Selamat pagi Pak Jimmy. Pagi Pak. Iya, nampaknya tadi saya lihat sudah dilakukan coaching dengan Pak Hairul. Jadi sebelum penutupan ini ya Pak ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk Bapak terkait pasca observasi. Yang pertama ini Pak yang akan saya tanyakan, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching dengan Pak Hairul terkait indikator tercapaian yang diinginkan ya Pak? Ya Pak, tadi ketika kami coaching, kami sudah mencoba menerapkan alur IRTA, itu mulai dari saya menanyakan tujuan Pak Hairul, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dialami, merencanakan rencana aksi dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa mengawali Pak Hairul untuk menceritakan masalahnya dan juga terakhir ya menemukan solusinya. Bagus Pak. Menurut saya sebagai observer nih Pak, proses coaching yang Bapak lakukan tadi sudah berjalan baik dan lancar, sehingga saya lihat proses alurnya itu sudah sesuai dengan alur IRTA, dan Pak Jimmy juga sudah berusaha menggali dengan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Hairul, sehingga Pak Hairul bisa menemukan solusi dan atas permasalahannya. Kemudian coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Pak ya. Nah, pertanyaan terakhir saya untuk Pak Jimmy nih Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil setelah melakukan coaching yang telah Bapak lakukan barusan tadi Pak? Kompetensi yang ingin saya capai itu saya ingin lebih lagi lancar, terbiasa dalam melakukan proses coaching dengan alur IRTA Pak. Jadi saya akan mencoba latihan terus menerus sehingga ketika melakukan proses coaching dengan teman yang lain itu dapat berjalan dengan baik. Itu harapannya Pak. Ya, harapan Bapak semoga bisa tercapai. Kedepannya kita bisa melakukan coaching lagi dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Amin. Demikianlah Pak observasi untuk pasca setelah coaching pada hari ini, semoga kita dapat manfaatnya. Kemudian saya tutup. Selamat pagi Pak ya. Pak. Sama-sama Pak.